Pernah nggak sih Anda merasa seolah-olah harus memilih antara sains dan iman? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah sudut pandang dari filosofi Islam yang ternyata bukan cuma mendamaikan keduanya, tapi justru menyatukannya. Kita akan lihat gimana pencarian ilmu pengetahuan itu bisa jadi sebuah perjalanan spiritual. Ya kan? Bagi banyak orang, sains sama agama itu kayaknya dua kutub yang berlawanan. Seakan-akan kita dipaksa milih salah satu. Tapi, gimana kalau kerangka berpikirnya kita ubah? Gimana kalau ternyata keduanya itu bukan cuma bisa jalan bareng, tapi memang satu kesatuan yang nggak terpisahkan? Yuk, kita dalami ide ini. Oke, untuk bisa paham, kita harus mulai dari akarnya dulu. Di bagian pertama ini, kita akan bahas soal kenapanya, yaitu dasar filosofis yang melihat iman dan akal itu sebenarnya punya tujuan yang sama persis, mencari kebenaran. Konsep kuncinya itu namanya tauhid. Nah, ini bukan sekedar keyakinan pada satu Tuhan ya, tapi juga sebuah prinsip tentang ilmu itu sendiri. Coba pikir, kalau semua pengetahuan, mau itu yang kita dapat dari alam semesta lewat riset, atau dari wahyu, pada akhirnya datang dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan ya. Harusnya nggak ada konflik dong di antara keduanya. Keduanya itu cuma jalan yang berbeda menuju kebenaran yang satu. Dan Al-Quran sendiri sepertinya mendukung penuh ide ini. Coba kita lihat kutipan ini. Di sini, secara jelas banget ayat ini mengajak orang-orang yang berakal, para pemikir, para ilmuwan, untuk mengamati alam. Dan yang menarik, aktivitas intelektual ini justru disebut sebagai cara untuk mengingat Allah. Jadi, sains dan spiritualitas di sini itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Intinya begini, dalam cara pandang ini, setiap penemuan ilmiah baru itu harusnya nggak bikin kita jauh dari iman. Justru sebaliknya, penemuan itu jadi jalan buat memperdalam rasa takjub kita dan akhirnya memperteguh keyakinan kita. Oke, jadi kalau ilmu dan iman itu satu paket, terus gimana dong cara kita memperlakukan ilmu itu sendiri? Nah, ini membawa kita ke pertanyaan bagaimana soal konsep tanggung jawab etis dalam mencari dan menggunakan pengetahuan. Jawabannya ada di konsep amanah, yang artinya kepercayaan atau titipan suci. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat pengetahuan loh. Ilmu itu bukan milik pribadi yang bisa kita pakai seenaknya, tapi sebuah titipan yang harus kita jaga kebenarannya dan kita gunakan untuk kebaikan bersama. Dan konsekuensinya wah jelas banget bedanya. Di satu sisi, ilmu yang dipandu etika atau akhlak itu akan melahirkan kebaikan dan inovasi yang positif. Tapi di sisi lain, ilmu tanpa akhlak itu bisa sangat merusak. Bisa jadi alat buat manipulasi, nyebarin hoax, sampai plagiarisme. Ini tantangan yang relevan banget di era digital kita sekarang kan? Pertanyaannya sekarang, siapa sih sosok ideal yang bisa memegang amanah seberat ini? Dalam tradisi Islam, sosok ini disebut ulul albab. Dia bukan cuma seorang intelektual biasa, tapi seseorang yang bisa menyeimbangkan antara pikiran kritisnya atau tafakur dengan kesadaran spiritualnya, dzikir. Mereka itu ibaratnya adalah ilmuwan yang juga seorang hamba, yang bisa melihat keagungan Tuhan di balik setiap rumus dan penemuan. Oke, dari teori, sekarang kita coba lihat buktinya dalam sejarah. Apakah pendekatan terpadu ini cuma ide bagus saja, atau benar-benar pernah menghasilkan sesuatu yang nyata? Jawabannya ada di jejak emas para ilmuwan Muslim. Nama-nama ini mungkin udah nggak asing lagi buat Anda. Ada Al-Khwarizmi, yang dari namanya kita dapat kata algoritma. Lalu Ibnu Sina, yang karyanya jadi buku wajib kedokteran di Eropa selama ratusan tahun. Dan Ibnu Khaldun, yang sering disebut sebagai bapak sosiologi modern. Mereka ini bukan sekedar ilmuwan brilian loh, mereka adalah contoh nyata dari ulul albab yang melihat sains sebagai bagian yang nggak bisa dipisahkan dari iman mereka. Dan warisan mereka itu benar-benar mengubah dunia. Mulai dari aljabar yang jadi bahasa sains modern, terobosan besar di bidang kedokteran dan optik, sampai lahirnya konsep universitas. Semua ini tumbuh dari sebuah peradaban yang memandang bahwa riset rasional itu adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nah, setelah kita lihat ke masa lalu, sekarang kita tarik konsep ini ke masa kini dan masa depan. Siapa sih yang sebenarnya memegang peran kunci untuk mewariskan pendekatan terpadu ini ke generasi selanjutnya? Jawabannya adalah para guru. Disinilah peran guru modern menjadi sangat penting. Dalam filosofi ini, pendidikan itu bukan lagi sekedar transfer informasi dari kepala guru ke kepala murid. Ada misi yang jauh lebih besar, yaitu membentuk karakter, menciptakan generasi baru yang paham betul bahwa ilmu itu adalah sebuah amanah. Peran guru di sini bisa kita bagi jadi 3 lapisan yang saling melengkapi. Pertama, sebagai mu'alim, guru mentransfer pengetahuan. Kedua, sebagai murabi, dia membimbing dan mengasah potensi siswa. Dan yang paling dalam, sebagai mu'adib,
guru menanamkan adab dan integritas. Pendidikan yang utuh itu butuh ketiganya, nggak bisa cuma salah satu. Terus gimana sih contohnya di dalam kelas? Sebenarnya bisa sangat sederhana. Misalnya saat mengajarkan tentang siklus air. Itu bukan cuma soal evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, tapi itu juga jadi kesempatan untuk mengajak siswa merenungkan keajaiban sistem yang begitu sempurna ini sebagai salah satu tanda kebesaran Sang Pencipta. Pelajaran sains pun bisa jadi momen untuk menumbuhkan rasa syukur. Pada akhirnya, semua pembahasan kita ini kembali ke satu gagasan inti yang sangat kuat, bahwa ilmu pengetahuan itu bukanlah sekedar alat atau barang dagangan. Ia adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan suci yang menuntut tanggung jawab, integritas, dan tujuan yang mulia dari kita semua. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang saya ingin kita renungkan bersama. Di tengah lautan informasi, hoax, dan penyalahgunaan teknologi saat ini, bagaimana kita bisa, dalam peran kita masing-masing, ya, entah sebagai siswa, orang tua, profesional, atau guru, menjadi penjaga ilmu yang berintegritas di zaman kita ini. Nah, ini adalah tantangan kita bersama.